Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek IPAS dengan materi ekosistem dan sumber daya alam. Perkenalkan, nama saya Wahyu Yoga Pratama. Perkenalkan, nama saya Asria Mu'ania Larasati. Perkenalkan, nama saya Sudita Anastasia. Perkenalkan, nama saya Rosi Niar. Perkenalkan, nama saya Arkalia. Perkenalkan, nama saya Rizky. Nama saya Wahyu akan memberikan materi tentang potensi ekonomi. 1. Potensi adalah serangkaian bentuk kemampuan yang dimiliki oleh seseorang terhadap dirinya sendiri sehingga dalam hal ini perlu untuk dioptimalkan sebaik mungkin. 2. Ilmu ekonomi. Menurut H.J. Davenport dalam buku Economics of Enterprise, dia mengungkapkan ilmu ekonomi sebagai ilmu pengetahuan yang mengendalikan berbagai masalah dari titik tolak harga. 3. Potensi ekonomi yang merupakan kemampuan ekonomi yang ada di daerah dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat tempat, bahkan dapat mendorong ekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan. Nama saya Asria Mu'ania Larasati akan membawakan materi komponen ekosistem. Sistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari proses relasi balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebab ekosistem menjadi tindakan organik yang terjadi antara makhluk hidup yang saling bergantung satu dengan lainnya membentuk satu ekosistem. Dalam ekosistem ini terdapat dua komponen, yaitu abiotik dan biotik. Komponen biotik adalah komponen yang merujuk pada variabel susun dari makhluk hidup. Contoh-contohnya ada tumbuhan, hewan, bakteri, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang variabel penyusun ekosistemnya tidak hidup atau benda-benda mati. Contohnya sinar matahari, angin, suhu, dan air. Saya Rosi Niar akan membahas tentang pengertian dari interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem adalah hubungan yang terjadi antara berbagai organisme dan faktor lingkungan dalam suatu ekosistem. Interaksi ini penting karena memengaruhi keseimbangan ekosistem dan lanjutan kehidupan di dalamnya. Apa saja yang termasuk interaksi antar komponen ekosistem? Yang pertama ada predasi, yang kedua simbiosis, yang ketiga kompetisi, yang keempat komensalisme, dan yang terakhir dekomposisi. Predasi ini adalah interaksi di mana suatu organisme memangsa organisme lain untuk mendapatkan makanan. Contohnya adalah singa yang memburu dan memakan zebra di padang rumput. Yang kedua simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang saling menguntungkan antara dua spesies yang berbeda. Contohnya adalah hubungan mutualisme antara bakteri dalam usus manusia yang membantu mencerna makanan dan manusia yang memberikan tempat tinggal dan nutrisi untuk bakteri tersebut. Yang ketiga ada kompetisi. Kompetisi terjadi ketika dua atau lebih organisme bersaing untuk sumber daya yang terbatas seperti makanan, air, atau ruang hidup. Contohnya adalah dua spesies burung yang bersaing
nama saya Jelita Anastasia akan mempresentasikan jenis-jenis ekosistem. Ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem darat yaitu ekosistem yang berupa daratan dan memiliki beberapa bioma. Tuh, jenis-jenis bioma gurun, ciri-cirinya curah hujan rendah, kelembaban udara rendah, perbedaan suhu siang dan malam sangat rendah. B. Bioma padang rumput, ciri-cirinya curah hujan yang tidak teratur menyebabkan porositas. C. Bioma hutan tropis, ciri-cirinya curah hujan tinggi, matahari bersinar sepanjang tahun, mempunyai iklim mikro. D. Bioma hutan gugur, curah hujan merata sepanjang tahun, mempunyai 4 musim, pohon sekitar 10-20 dan tidak rapat. E. Bioma taiga atau conifer, ciri-cirinya perbedaan suhu, musim panas dan dingin cukup tinggi, pertumbuhan tanaman jadi pada musim panas. F. Bioma tundra atau kutub, ciri-cirinya mendapat sedikit energi radiasi matahari, musim panas berlangsung selama 3 bulan, pohon sedikit dan tidak rapat. 2. Ekosistem perairan. 1. Ekosistem air tawar, ciri-ciri ekosistem air tawar, variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, hampir semua filum hewan terdapat dalam air tawar. 2. Contoh ekosistem air tawar. Danau adalah suatu badan air yang mengenang. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. B. Ekosistem air laut. Ciri-ciri ekosistem air laut memiliki kadar mineral yang tinggi, dapat dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Ekosistem air laut yaitu ada zona interidal, zona neritik, dan zona pelagik. C. Ekosistem estuaria atau muara adalah tempat bersatunya sungai dengan laut. D. Ekosistem pantai. Salah satu jenis ekosistem yang unik mencakup 3 unsur, yakni tanah di daratan, air di lautan, dan juga di udara. Ekosistem buatan. 1. Contoh ekosistem buatan yang direkayasa manusia. 1. Ekosistem bendungan, ekosistem tanaman, ekosistem sawah irigasi, ekosistem perkebunan, ekosistem tambak, dan ekosistem ladang. Saya Arvalia akan mempresentasikan pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berasal di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk, yaitu air, tanah, bebatuan, bahan tambang, dan lain-lain. Nama saya Rizka Friana Putri. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Sumber daya alam. Menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi 3, yaitu A. Sumber daya alam yang terbarukan atau renewable, misalnya hewan, tumbuhan, air, dan tanah. Disebut terbarukan karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali. B. Sumber daya alam yang tidak terbarukan, misalnya minyak, tanah, gas bumi, batu tiara, dan bahan tambang lainnya. C. Sumber daya alam yang tidak habis, misalnya udara, matahari, air, energi pasang surut, dan energi laut. 2. Berdasarkan potensi. Menurut potensi penggunaannya, sumber daya alam dibagi beberapa macam, antara lain A. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, misalnya batu, besi, emas, kayu, serat, kapas, rahasia, dan sebagainya. Sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, misalnya besi, minyak bumi, dan gas bumi. Sumber daya ruang merupakan sumber daya alam yang berupa suatu tempat hidup, misalnya air, tanah, atau daratan, dan angkasa. 3. Berdasarkan jenis. Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2 sebagai berikut. A. Sumber daya alam hayati atau biotik, dan sumber daya alam non-hayati atau biotik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.